17 years ago, an earthquake with a magnitude of 9.2 on the Richter scale rocked the Indian Ocean and hit cities on the west coast of Sumatra, especially the city of Banda Aceh. A catastrophic natural disaster that claimed more than 230,000 lives and to this day still leaves deep scars on the city and its people. One of the scars was that of a fishing boat, which is currently on the roof of a house in Lampulo village, Banda Aceh. The boat was swept away dozens of kilometers from the shore. One of the survivors, Alta Zaini, at that time lost his wife and a child. Once stressed and frustrated, now Alta has risen and is trusted by the community to become the village head. Saya stres, saya sampai berbicara sendiri. Saya juga ketahui kenapa saya berbicara sendiri itu dari anak saya dan para tetangga. Melihat saya sering berbicara sendiri. Ya, hal tersebut katanya sudah sampai 6-7 bulan saya terus seperti orang stres hilang ingatan. Nah, pada kesempatan itulah saya mencoba bangkit untuk bisa sadar kembali lah bahwa saya musibah tersebut bukan hanya saya yang merasakan, tapi banyak masyarakat lain yang merasakannya. Ini yang membuat saya terus bangkit untuk tidak terpuruk kembali. Saya sebenarnya ada mengenal banyak teman. Dia ada teman memberikan satu buku kepada saya, buku La Tahzan, itu dengan tulisan buat apa bersedih. Memang dari hal tersebut saya dapat mempelajari ternyata ada orang lebih susah dari saya. Dari buku tersebut diuraikan, saya dapat meninggalkan seorang anak dan orang tua. Sementara banyak masyarakat lain yang sama sekali tidak meninggalkan keluarga. Ada tinggal sebatang kara, malah ada yang satu keluarga habis total semua. Jadi di situ saya coba membaca, mempelajari. Berarti ada hikmah semua. Semua itu saya rasa memang sudah ini jalan saya akan harus bangkit. Jadi dengan buku La Tahzan itu saya mempelajari semua sampai hampir tamat saya baca. Syukur alhamdulillah saya sudah kembali bangkit lah. For him, calamity is a very valuable lesson and must be accepted gracefully. Jadi pada saat setelah tsunami saya terpilih. Pada saat pembagian bantuan-bantuan tersebut saya terpilih menjadi kepala dusun. Di awalnya saya jadi kepala desa, ketua pemuda Gampong, selanjutnya saya menjadi kepala dusun. Saya mencoba dan masyarakat meminta saya untuk maju sebagai kepala desa. Syukur alhamdulillah saya maju kepala desa, saya terpilih itu pada tahun 2008. Nah, 3 bulan saya terpilih jadi kepala desa. Gampong Lampulo dapat juara 2 desa terbaik Kota Banda Aceh. Selanjutnya tahun berikutnya 2009 saya ikut lagi lomba Gampong tingkat Kota Banda Aceh menjadi juara 1. Dan alhamdulillah tingkat provinsi kita dapat juara 2. Dan pada tahun 2011-2012, alhamdulillah saya mendapat predikat menjadi kecil terbaik se-Indonesia. Predikat terbaik se-Indonesia, saya dikirim ke Cina. Another survivor, Bundia, said that she survived because she was on a fishing boat that was stuck on the roof of a house. She and dozens of other villagers were carried away from the shoreline to the middle of the settlement. Nah, waktu itu pelambut laut masuk kuala, bot di depan, air belakang. Orang ni panggil, ialah ODA, air laut naik. Saya lihat, terkejut saya. Saya bilang, Masya Allah, mati saya hari ini. Orang pada lari semua, tak lari, saya diam saja lah. Mati kecil saya pasti meninggal. Situlah saya bilang, ya Allah, saya tidak sanggup lari. Berenang pun tak bisa, ya Allah. Kalau hari ini ajar saya minta dalam kalimah La ilaha illallah. Berzikir saya ulang-ulang, rupanya ada yang panggil, ada yang bisik telinga saya. Kamu lari pula naik ke lantai 2 Ibu Abbasiyah. Tidak peduli juga, kamu lari terus naik ke lantai 2 Ibu Abbasiyah yang punya rumah jatuh tetangga. Tempat saya jualan itu di depan saya itu ada pintu gerbang, ada toko warung kopi, ada jual lantai 2. Tetapi Allah tunjukkan ke sini. Lari tak? Ada tu ditepuk di bahu, saya balik arah, larilah saya, masuklah ke itu. Lari saya jatuhkan sarung, jatuh sandal, saya lepas semua, masuk lorong ini. Saya panggil Abbasiyah ke tadi. Abbasiyah naik ke lantai 2 elok naik bel, saya peragakan dengan tangan. Yang dengar, entah dengar tak dengar panggilan saya, pokoknya saya dah panggil. Sampai orang bilang sama saya dah gila.
Tapi saya tak beli dari terus naiklah ke lantai 2, di lantai 2 lah penuh air. Kami sudah pasang, rupanya Allah berkehendak datanglah kapal. Kami tidak lihat kapal, yang lihat kapal si Jul. Si Jul itu istrinya kerja sama ibu ini. Dia lihat anaknya gempa, tapi waktu belum dia pulang, dia dah masuk ke rumah, dia buka sen, dia lihatlah kapal berpusing, sudah dihempas gelombang, baru masuk ke rumah ini. Now, Bundia is a tour guide in Lampulo village who tells the story to every visitor who comes. Anak saya sudah hilang, jadi anak awak masih ada, dekat-dekat terus. Saya lihat ke laut lagi, di sanalah datang gelombang lagi, saya bilang sama dia Abah Sia ni orang kaya alim. Dia panggil tetangga saya, suruh azan. Azan dia. Waktu itu namanya Ustaz Mujib, mungkin kamu kenal Ustaz Mujib. Dia azan lah sama Ustaz Mujib, waktu dia azan gelombang jangan balik. Saya bilang, Alhamdulillah dalam hati saya, engkau dah kasih nampak kebesaran keajaibanmu hari ini. Jadi kami lama 9 jam atas hari panas kayak gini. Ada juga anak bayi yang kabar bawa, ada yang haus minta makan, minta minum, rupanya ada mukjizat. Hanyut satu tandang kelapa muda. Bawa lah ke atas. Dengan apa dibelah kelapa sudah ada. Rupanya kapalnya benar-benar ke laut lagi docking. Tiap hari datang tukang, rupanya hari Minggu belum tukang datang, tsunami sudah datang. Ada labuhan tukang, ada parang, ada kampak, belah kelapa, bagi-bagilah. Now, the city of Banda Aceh has cleaned up. The scars don't look grim anymore and have been patched by the ongoing development. This disaster may never be easily forgotten by the Acehnis, but they don't want to be haunted. They want to keep moving forward. See Today contributor reporting from Banda Aceh,